Here we go. Hai, di video ini kita akan membahas tentang hal-hal dasar yang wajib diketahui oleh setiap pemasar. Yuk, sikat! Apa sih yang dimaksud dengan pemasaran? Pemasaran adalah proses pengelolaan hubungan pelanggan yang saling menguntungkan. Siapa yang diuntungkan? Pelanggan dan perusahaan. Pelanggan dapat untung dari manfaat produk yang dibeli untuk memenuhi kebutuhannya. Perusahaan dapat untung dalam bentuk laba yang diperoleh dari hasil penjualan produk. Bagaimana cara mengelola hubungan pelanggan yang saling menguntungkan? Jawabannya sederhana, buat pelanggan Anda jadi puas. Kepuasan pelanggan adalah sejauh mana kinerja produk yang dirasakan sesuai dengan harapan dari pelanggan. Jika kinerja produk jauh dari harapan, pelanggan tidak puas. Jika kinerja sesuai dengan harapan, pelanggan puas. Jika kinerja melebihi harapan, pelanggan akan sangat puas. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelanggan yang lebih tinggi mengarah pada tingkat loyalitas pelanggan yang lebih tinggi pula, yang pada gilirannya menghasilkan kinerja perusahaan yang lebih baik. Pelanggan yang merasa sangat puas tidak hanya melakukan pembelian ulang, tetapi juga bersedia menjadi mitra pemasaran kita dalam jangka panjang. Mereka secara sukarela menyebarkan berita tentang pengalaman baik yang diperoleh dari penggunaan produk kita. Bagaimana cara memuaskan pelanggan? Ketahui, pahami, dan tindak lanjuti apa yang menjadi kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggan. Kebutuhan adalah sesuatu yang apabila tidak dipenuhi, maka kehidupan manusia akan terganggu. Contoh, sandang, papan, pangan. Ini adalah bagian dari sifat alami manusia. Kita semua pasti memilikinya. Keinginan pada dasarnya adalah kebutuhan individu yang diarahkan pada objek dengan kriteria tertentu, sehingga ya bisa beda-beda untuk setiap orang. Contoh, makanan favorit Anda bisa saja beda dengan orang lain. Demikian juga selera Anda dalam hal musik, fashion, atau film. Kalau keinginan Anda ini didukung oleh daya beli dengan budget tertentu, maka bisa disebut sebagai permintaan. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Di beberapa kondisi, tiga hal ini bisa muncul dalam waktu yang bersamaan. Contoh, ketika merasa lapar, Anda butuh makan. Ketika butuh makan, Anda datang ke restoran. Di restoran, Anda akan memilih makanan dan minuman tertentu, kemudian melakukan pemesanan dengan beberapa pertimbangan. Bisa karena selera atau budget yang ada. Nah, pertanyaannya sekarang, untuk Anda para pemasar, apakah produk Anda dibutuhkan keberadaannya di pasar yang Anda bidik? Apakah produk Anda mampu memenuhi harapan pelanggan? Dan apakah produk Anda sesuai dengan daya beli mereka? Waspadalah, waspadalah. Apa yang dapat dilakukan oleh pemasar untuk merespon kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggan? Tiga hal itu dapat dipenuhi melalui penawaran pasar. Kombinasi dari produk, layanan, informasi, dan pengalaman yang ditawarkan ke pasar untuk memuaskan pelanggan. Apabila terdapat kesesuaian antara permintaan pelanggan dan penawaran pasar, maka terjadilah hubungan pertukaran. Tindakan yang dilakukan oleh individu untuk mendapatkan objek yang diinginkan dari individu lain dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Nah, hubungan pertukaran inilah yang nantinya mengarah pada konsep pasar. Pasar? Apaan tuh? Pasar di sini dapat diartikan sebagai kumpulan pembeli aktual dan pembeli potensial dari suatu produk atau layanan. Tugas kita sebagai pemasar adalah mengelola pasar untuk menghasilkan hubungan pelanggan yang menguntungkan. Oleh karena itu, perlu beberapa usaha. Pertama, menentukan profil pembeli dari produk kita. Kedua, mengidentifikasi kebutuhan mereka. Berikutnya, merancang penawaran pasar yang sesuai. Selanjutnya, menetapkan harga, melakukan promosi, dan mengirimkan produk kepada pelanggan. Terdengar familiar ya? Ya, betul. Konsep ini biasa disebut sebagai 4P. Produk, price, place, dan promotion. Produk pada dasarnya adalah solusi yang ditujukan untuk memecahkan masalah pelanggan. Price artinya ya persepsi pelanggan terkait dengan pengorbanan yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan produk kita. Ada waktu, tenaga, dan biaya. Place yaitu tingkat kemudahan akses yang dipersepsikan oleh pelanggan kita. Apakah produk kita tersedia dan mudah dijangkau oleh pelanggan yang membutuhkan.
Sedangkan promosi adalah informasi yang dapat memberikan manfaat dalam bentuk pengetahuan bagi pelanggan. 4 hal ini merupakan pondasi dari strategi pemasaran yang dapat kita rancang untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan. Nah, setelah kita selesai merancang strategi pemasaran, tugas selanjutnya adalah mencari, menemukan, mempertahankan, dan menumbuhkan database pelanggan dengan cara memberikan value terbaik bagi mereka. Value, apalagi itu? Value adalah manfaat yang dijanjikan oleh produk kita untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Dengan adanya value, kita dapat menjawab pertanyaan konsumen tentang mengapa saya harus membeli merek Anda daripada merek pesaing. Apakah produk Anda lebih berkualitas? Harganya lebih terjangkau? Manfaatnya lebih banyak. Fokus kita pada value dapat mengantarkan jalan kita menuju penjualan dan keuntungan. Karena apa? Dengan menciptakan value yang lebih baik dibandingkan pesaing, perusahaan kita mampu membuat pelanggan menjadi puas. Mereka menjadi loyal, melakukan pembelian ulang dan rekomendasi positif pada orang lain. Hal ini, pada gilirannya, tentu mendatangkan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. Oke, apa yang dapat kita simpulkan dari keseluruhan penjelasan Anda barusan? Kesimpulannya, di channel ini, Anda bisa belajar soal konsep dan strategi marketing. So, buat kalian yang pengen belajar marketing tapi malas kuliah atau baca bukunya, channel ini pas banget. Itu sih promosi, bukan kesimpulan. Bodoh amat.